Kera, apa yang sering diputusin? Keraguan menikah denganmu. Hahaha. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam olahraga. Kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film fauna berjudul Kingdom of the Planet of the Apes. Menceritakan kera remaja yang menyelamatkan desanya dari kelompok kera jahat yang menyesatkan prinsip, di mana prinsip ini sudah dibuat oleh nenek moyangnya, yaitu Caesar. Seperti biasa, siapkan kopi, susu, roti, susu pisang, susu mie kuah, susu permen, susu atau apapun itu biar asik nontonnya. So, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke klan kalian masing-masing. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Di film sebelumnya, manusia tidak sengaja menciptakan virus yang bisa membuat kera menjadi cerdas sampai bisa bicara ngobrol sambil julid. Namun virus itu berdampak sebaliknya bagi manusia. Virus itu membuat manusia tidak bisa berpikir dan berbicara. Alhasil kera jadi manusia, sedangkan manusia jadi keranya. Seekor kera yang bernama Caesar berjuang agar manusia dan kera bisa hidup berdampingan. Atas usahanya itu, Caesar pun berhasil menjadi pemimpin para kera pertama di dunia tanpa tim sukses. Karena usia, Caesar berhenti menjabat karena wafat. Ratusan tahun setelah kematian Caesar, bangsa kera terpecah menjadi beberapa klan. Di suatu tempat, 3 kera remaja yang bernama Noah, Ayana, dan Shona adalah anggota dari klan Elang. Karena wajahnya mirip, kalian kira-kira aja mana yang Noah, mana yang Ayana, dan Shona. Mereka ini mau mengambil telur elang lur. Karena setiap kera yang sudah dewasa diwajibkan mengambil 1 telur elang untuk dipelihara sebagai simbol kalau mereka sudah dewasa. Sesampainya di sebuah sarang elang, mereka melihat 3 butir telur elang ada di sana. Mereka tidak bisa mengambil semuanya karena mereka harus menyisakan 1 telur. Noah pun mengalah. Dia menyuruh Shona dan Anaya untuk mengambil telur-telur itu. Noah kemudian mendengar sesuatu. Dia melihat ada sarang elang lainnya, namun letaknya sangat tinggi dan berbahaya. Noah yang pemberani langsung mengambil besi untuk membantunya naik ke atas. Seperti lagu Di Atas Normal, Noah akhirnya berhasil di depan sarang elang. Namun dari atas tiba-tiba induk elang datang membuat Noah kehilangan keseimbangan. Noah pun meluncur turun. Beruntung dia masih bisa selamat dan surprise, telurnya berhasil di genggaman kakinya, tangannya. Setelah mereka bertiga turun dan hendak pulang, selimut milik Noah hilang. Tiba-tiba Noah melihat sesuatu di pepohonan. Ketiga kera itu pun langsung mengejar makhluk itu. Mereka kemudian berhenti di depan terowongan. Mereka melihat selimut buluk Noah dicantelin begitu saja. Anaya si monyet entah betina atau jantan mencium bau aneh dari selimut milik Noah. Mereka pun ketakutan karena bisa jadi itu adalah bau manusia. Sekembalinya di desa klan Elang, ibu Noah, Corina, sangat senang melihat putranya itu pulang dengan selamat. Corina pun menyuruh Noah menemui ayahnya yang sedang bekerja di dalam kandang elang. Ayah Noah sendiri adalah seorang ahli burung dan juga pemimpin klan. Noah kemudian masuk ke dalam sarang burung elang. Noah melihat ayahnya, Koro, sedang merawat elang kesayangannya yang bernama Eagle Sun. Di saat Noah mendekat, bukannya senang karena Noah telah berhasil mendapatkan telur burung elang. Koro malah bertanya tentang bau aneh yang ada di selimut milik Noah. Koro menuduh Noah telah pergi ke daerah terlarang. Noah pun menyangkalnya dan menceritakan apa yang terjadi. Koro berkata jika itu adalah bau manusia. Koro langsung meminta pendapat para tetua mengenai kemunculan manusia ini. Karena menurut mereka kemunculan manusia akan membawa masalah. Para tetua pun akhirnya mengirim Oda untuk memburu manusia itu. Malam harinya di saat Noah sedang mau angkat jemuran, kan bugil ya. Ketika sedang bersihin kandang, dia mendengar suara aneh dari dalam dapur. Noah pun memeriksa tempat itu. Noah kaget melihat seekor manusia betina ada di sana.
Wanita itu langsung mendorong Noah dan kemudian kabur. Noah yang gagal mengejar merasa anyep di perutnya. Ternyata telur elang miliknya pecah. Noah lalu memberitahu Shona dan Anaya kalau telur miliknya pecah. Shona mencoba menenangkan Noah. Shona berkata kalau dia dan Anaya akan menemani Noah untuk menunda upacara telur hingga tahun depan. Noah pun melarangnya. Noah memutuskan untuk mencari telur elang lagi malam itu juga. Noah pun dengan males-malesan menaiki kudanya. Di tengah jalan, Noah mendengar orang gelut-lur. Lalu ia melihat beberapa kera bertopeng tergeletak tak bernyawa. Tiba-tiba dari belakang Oda yang terluka parah mendatangi Noah. Oda menyuruh Noah untuk kabur. Oda pun akhirnya tewas. Dari jauh, Noah melihat segerombolan kera bertopeng mendekat. Noah pun langsung bersembunyi di balik semak-semak. Noah melihat rombongan kera bertopeng itu yang dipimpin oleh kera yang bernama Silva. Kera-kera itu lalu mengambil selimut yang dibawa Oda dan mencium baunya. Menyadari kalau itu adalah bau manusia yang mereka incar, Silva menyuruh anak buahnya untuk memburu manusia itu. Tiba-tiba kuda milik Noah muncul. Aduh, Silva mengira kalau kuda itu dinaiki oleh manusia yang sedang dia incar. Silva langsung menyetrum kuda itu dan kemudian mengikuti kuda itu kembali ke tempat asalnya. Noah yang panik berusaha berlari kembali ke desa untuk memperingatkan yang lain. Namun begitu Noah sampai di desa, desanya sudah hancur lebur dibakar oleh Silva dan anak buahnya. Silva dan anak buahnya menangkap para klan elang, memaksa mereka untuk ikut dengannya. Noah lalu menemukan Anaya dan Corina ibunya dengan tangan terikat. Anaya memberitahu kalau Shona sudah dibawa. Noah pun berusaha melepaskan ikatan Anaya, namun kera bertopeng menyedrumnya. Anaya kemudian menolong Noah. Corina menyuruh Noah lari membantu ayahnya yang sedang membebaskan burung-burung elang. Sesampainya di dalam kandang elang, Noah membantu ayahnya membebaskan semua elang yang ada di dalam kandang. Tiba-tiba Silva datang. Silva menyuruh Koro untuk tunduk kepadanya, namun Koro menolak dan malah menyerang Silva. Silva pun menyetrum Koro. Noah kemudian melompat menolong ayahnya. Noah mencoba menghindari serangan, namun dia akhirnya disetrum. Koro kemudian menerjang Silva. Silva pun menghajar Koro dengan brutal. Noah berusaha menolong ayahnya, namun Silva malah melempar Noah. Noah berhasil selamat dengan bergelantungan. Silva kemudian menyetrum tali itu sambil berteriak menyebut nama Caesar. Keesokan harinya setelah kembali siuman, Noah melihat desanya sudah hancur. Situasi terlihat sepi karena semua orang sudah dibawa pergi oleh Silva dan anak buahnya. Noah tak sengaja menemukan tongkat listrik milik pasukan bertopeng. Noah kemudian melihat ayahnya yang sudah tewas. Sambil menahan kesedihan, Noah memakamkan ayahnya. Di depan makam ayahnya ini, Noah berjanji akan menemukan dan menyelamatkan seluruh anggota kliennya yang telah diculik. Kemudian Noah pergi menaiki kudanya. Noah mengikuti jejak kaki para kera menuju daerah terlarang. Noah pun memberanikan diri memasuki terowongan menuju daerah terlarang itu. Eagleson mengikuti Noah dari atas. Noah kemudian menemukan sel milik ibunya. Karena hari sudah malam, Noah pun memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya Noah melihat Eagleson milik ayahnya. Dipanggillah si burung itu, namun si burung malah ngeprank lur. Artinya si Noah belum layak menjadi pemimpin klan seperti ayahnya. Akhirnya Noah melanjutkan pencarian. Di tengah jalan Noah mencium bau ubi asap yang aneh. Noah pun memeriksa tempat itu, namun dia malah terperosok jatuh ke dalam tanah. Tiba-tiba muncul seekor orang utan Kalimantan yang mengarahkan tongkat listrik ke arahnya. Orang utan itu bernama Raka. Raka mengira kalau Noah adalah anak buah Silva. Noah pun menjelaskan kalau dia bukan bagian dari mereka. Noah sedang berusaha mengikuti jejak Silva yang telah menculik teman-temannya. Raka pun menceritakan kalau semalam Silva yang melintas di sini juga telah membunuh temannya yang jasadnya saat ini sedang dia bakar.
Raka berhasil selamat karena dia bersembunyi sambil melindungi buku-buku milik mereka. Noah pun bingung melihat buku-buku itu karena dia belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Raka mengatakan kalau lambang-lambang di dalam buku itu memiliki arti. Dahulu di masa Caesar, para kera bisa membaca buku itu. Mendengar hal ini, Noah pun teringat kalau Silva sempat menyebut nama Caesar. Raka kemudian berkata kalau saat ini banyak kera yang salah mengartikan ajaran Caesar. Contohnya Silva dan kaumnya yang memanfaatkan nama Caesar untuk bertindak semena-mena. Noah pun berkata kalau dia sendiri tidak pernah mendengar nama Caesar. Raka pun tidak heran karena klan Noah pasti sudah lama mengisolasi diri. Itulah sebabnya mereka melupakan Caesar. Raka pun menceritakan kalau dahulu Caesar adalah sang pemimpin kera yang bijaksana. Caesar pernah membuat aturan kalau sesama kera tidak boleh saling membunuh. Raka lalu menunjukkan kalungnya yang berbentuk lambang kaum Caesar. Raka menceritakan pada zaman Caesar dahulu jumlah manusia sangat banyak, namun kini jumlah manusia semakin dikit. Di zaman Caesar itu manusia dan kera pernah hidup berdampingan. Bagi Caesar manusia sangatlah penting. Mendengar hal ini Noah pun bingung karena selama ini klannya menganggap manusia sebagai pembawa masalah. Di saat Noah hendak mengambil kudanya bersama Raka, mereka melihat seekor betina yang Noah temui di desanya. Noah pun mengusir betina itu. Saat tahu kalau ada seekor betina yang mengikuti Noah, Raka memutuskan untuk ikut pergi bersama Noah. Raka kemudian juga melihat seekor elang terbang mengikuti mereka. Noah pun menceritakan kalau klannya berternak elang. Elang yang mengikutinya itu bernama Eagle Sun. Itu adalah elang peliharaan mendiang ayahnya yang sudah tewas. Malam harinya di saat Noah sibuk memperbaiki tongkat listrik, tiba-tiba betina yang sebelumnya muncul kembali dari balik semak-semak. Raka langsung melempar makanan agar betina itu mendekat. Betina itu kemudian muncul dan mengambil makanan yang diberikan Raka. Melihat betina itu kedinginan, Raka mengambil kain milik Noah. Awalnya Noah melarang, namun Raka menyuruh Noah untuk mengasihani betina yang kedinginan itu. Betina itu kemudian mengambil kain yang dilemparkan Raka. Raka merasa ada yang aneh dari betina itu. Menurutnya betina itu lebih pintar dari manusia yang selama ini dia tahu. Raka kemudian memanggil betina itu dengan sebutan Nova, karena pada masa Caesar semua manusia dinamai Nova. Noah pun penasaran kenapa dahulu Caesar peduli dengan manusia. Raka bercerita, menurut legenda Caesar pernah dibesarkan oleh manusia. Noah pun bingung bagaimana mungkin makhluk idiot seperti manusia bisa membesarkan mereka. Meskipun aneh, Raka tetap percaya semua cerita itu karena Caesar adalah pemimpin pertama bangsa kera. Caesar memimpin dengan keberanian dan kasih sayang. Saat tengah malam, Noah yang tidak bisa tidur akhirnya berjalan melihat sekeliling. Noah penasaran dengan teropong besar yang ada di sana. Saat melihat lensa teropong, Noah pun terkejut. Noah kemudian menaiki teropong itu, cari bintang yang ia lihat. Namanya juga monyet. Tak lama Nova kemudian datang. Nova lalu melihat teropong itu juga. Melihat gerak-gerik Nova, Noah merasa kalau Nova tidak berbahaya. Keesokan harinya mereka mengajak Nova melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan mereka terhenti karena melihat sekelompok zebra yang sedang minum di pinggir sungai. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul sekelompok manusia primitif. Merasa kalau Nova sudah ketemu induknya, Noah pun berencana meninggalkan Nova dan melanjutkan misinya. Namun Raka juga akan tinggal di tempat ini untuk menjaga para manusia seperti yang dulu dilakukan oleh Caesar. Sebelum Noah pergi, Raka memberikan kalungnya kepada Noah agar Noah selalu ingat dengan ajaran Caesar yang sebenarnya. Noah pun melesat pergi menaiki kudanya. Tiba-tiba dari dalam hutan, Silva dan anak buahnya datang. Mereka menangkap semua manusia yang ada di sana. Nova dan Raka pun langsung kabur. Noah yang melihat Nova dalam bahaya langsung putar balik. Ternyata selama ini Silva mengincar Nova. Silva dan anak buahnya pun mengejar Nova. Nova berusaha bersembunyi di dalam semak-semak. Nova kemudian melihat Noah datang. Nova pun bangun dan berteriak memanggil nama Noah. Nova lalu berlari ke arah Noah. Akhirnya Nova berhasil diselamatkan oleh Noah. Raka kemudian ikut kabur menyusul mereka berdua. Noah yang shock lalu memberitahu Raka kalau ternyata Nova bisa bicara. Akhirnya Nova pun buka mulut.
Kagetlah mereka melihat seekor manusia betina bisa ngomong, lur. Dia adalah salah satu manusia yang kebal terhadap virus sejak lahir. Nama aslinya adalah Mei Nur Mutawasito. Mei pun bercerita kalau beberapa hari yang lalu orang tua dan teman-temannya dibunuh oleh Silva dan anak buahnya. Mei tahu kemana Silva membawa para kera klan elang pergi. Selama ini Mei hanya diam saja demi keselamatannya. Lalu Raka meyakinkan kalau saat ini Mei sudah aman bersama mereka berdua. Saat sedang beristirahat, Mei melihat Noah berhasil memperbaiki tongkat listrik. Noah ini memang cerdas, lur. Dia selalu ranking 1 di pondoknya. Keesokannya mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Saat sedang melewati jembatan, tiba-tiba Silva dan anak buahnya menyerang mereka. Mei terjatuh ke sungai yang deras. Beruntung Mei masih selamat dengan berpegangan pada jaring. Raka berusaha keras menolong Mei, sedangkan Noah sedang kesulitan. Di saat Mei berhasil diselamatkan, gantian Raka yang terjatuh. Silva kemudian memutus tali yang membuat Raka terseret arus sungai. Noah dan Mei kemudian dibawa Silva ke dalam markasnya yang berbentuk seperti tanggul raksasa di pinggir laut. Silva membawa Mei ke dalam suatu tempat, sementara Noah dibawa ke tempat kera-kera lainnya berada yang dipekerjakan layaknya budak. Noah pun bertemu kembali dengan Sona. Sona pun sangat senang karena dia mengira Noah telah meninggal. Di tempat lain, Mei dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku-buku. Seorang pria yang bernama Trevatan kemudian mendekatinya. Trevatan juga merupakan manusia yang kebal terhadap virus. Dia bisa berbicara dan berpikir. Trevatan ternyata juga bisa membaca. Trevatan mengakui kalau dia pernah berusaha kabur, namun dia terjatuh hingga pergelangan kakinya patah. Trevatan pun akhirnya hanya bisa pasrah. Di tempat ini Trevatan disuruh untuk membacakan cerita sejarah untuk kera pemimpin tempat ini yang bernama Proximus. Di tempat lain Noah menemui ibunya Corina. Corina tentu sangat senang melihat anaknya masih hidup. Mereka lalu mendengar suara trompet yang menyuruh para kera untuk berkumpul. Pemimpin kera yang bernama Proximus Caesar kemudian berdiri di podium. Proximus menunjuk pintu besi bunker raksasa yang ada di sampingnya. Proximus yakin kalau ada harta berharga yang tersimpan di dalam sana. Proximus lalu menyuruh anak buahnya untuk membuka pintu itu. Meskipun ditarik sekuat tenaga, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Silva lalu membakar sebuah tali yang menyulut api berkobar untuk membakar pintu bunker itu. Namun pintu itu tetap saja tidak bisa dibuka. Proximus kemudian menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencoba lagi besok. Nyerah Proximus. Siapa tahu besok pintu bisa dibuka, ya kan? Dari jauh Trevatan memberitahu Mei kalau sudah berbulan-bulan lamanya Proximus berusaha membuka pintu bunker itu, namun selalu saja gagal. Ternyata Mei sudah tahu kalau di dalam bunker itu dulunya adalah pemukiman manusia, dan di dalam sana ada teknologi dan senjata yang tidak boleh diketahui oleh para kera. Trevatan lalu menyuruh Mei untuk tidak melawan para kera karena dunia ini sudah terlanjur dikuasai oleh para kera. Singkat cerita, Silva kemudian membawa Noah ke hadapan Proximus. Di ruangan itu Noah melihat Mei dan Trevatan juga udah ada di sana. Noah juga melihat anak yang menjadi pelayan Proximus. Proximus lalu berkata kalau dia berambisi membuka bunker raksasa itu untuk mempelajari isi di dalamnya. Proximus akan belajar dari benda-benda yang ada di dalam bunker agar bangsa kera bisa sehebat manusia di zaman dahulu. Mei lalu mengatakan kalau tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki bunker itu. Proximus kemudian menunjukkan peta milik teman Mei yang sudah tewas. Ternyata sebenarnya Mei dan rombongan berusaha masuk ke dalam bunker itu untuk mengambil sesuatu yang sangat penting yang ada di dalam sana. Namun beberapa saat yang lalu anak buah Proximus tidak sengaja membunuh semua teman-teman Mei. Proximus pun menyesal karena ternyata para manusia itu tahu cara membuka bunker itu. Proximus pun menyuruh Mei membantunya membuka bunker itu karena dia tahu tujuan Mei datang ke sini adalah untuk masuk ke dalam bunker itu. Mei dengan tegas menolak. Dia berkata kalau benda yang ada di dalam bunker itu bukanlah milik Proximus. Proximus yang marah tidak peduli. Dia berkata kalau bunker itu berada di dalam wilayah kekuasaannya.
Prosimus kemudian bertanya kepada Noah, apakah May pernah memberitahu Noah tentang cara masuk ke dalam bunker itu? Noah menjawab tidak. Prosimus pun mengajak Noah berbicara empat mata. Prosimus berkata kalau dia sengaja membawa klan Noah ke sini karena dia ingin menyatukan bangsa kera. Prosimus akan menciptakan kerajaan di mana para kera bisa berkuasa. Prosimus selalu berkata kepada Noah kalau para manusia itu tidak bisa dipercaya. Prosimus harus menguasai semua teknologi yang ada di dalam bunker sebelum para manusia menguasainya. Para kera harus bisa lebih kuat dari manusia. Jika tidak, mereka akan dikurung lagi oleh manusia seperti dulu. Sore harinya Noah duduk di pinggir pantai melihat kawanan elang dari kejauhan. Noah lalu memandangi kalung pemberian Raka. Dia mengingat perkataan Raka tentang Caesar. Noah yakin kalau perkataan Prosimus sebelumnya yang menyebut dahulu para kera dikurung oleh manusia itu pasti tidak benar. Dan dia yakin bahwa manusia dan kera pasti akan bisa bersatu. Tak disangka tiba-tiba Eagle Sun bertengger di tangan Noah untuk pertama kalinya. Noah pun semakin yakin dan memiliki ide. Malam harinya diam-diam Noah menemui May. Noah tahu kalau May ingin mengambil sesuatu yang ada di dalam bunker. Noah bertanya benda macam apa itu. May menjawab benda itu sangat penting karena bisa membantu manusia untuk bisa berkomunikasi lagi. Noah pun bersedia membantu May mengambil benda itu, namun dengan syarat May harus membantunya membebaskan para kera klan elang. May pun setuju. Mereka berdua pun berencana untuk menghancurkan tanggul agar air laut masuk ke dalam bunker, menghancurkan semua isi bunker supaya Prosimus tidak bisa menguasainya. Noah dan May kemudian menemui Sona dan Anaya untuk membantunya karena mereka akan melakukan pendakian yang terjal. Sona bersedia ikut, namun Anaya yang ketakutan menolak untuk ikut. Noah dan Sona lalu menghampiri May yang sedang meracik bom. Tiba-tiba Anaya datang. Setelah dipikir-pikir, Anaya bersedia untuk membantu Noah. Mereka kemudian menaruh bom-bom itu di tanggul. Tiba-tiba Trevathan datang melihat apa yang sedang May lakukan. May pun mengajak Trevathan untuk ikut membantunya. Namun Trevathan malah mengancam akan melaporkan ini kepada Prosimus. May yang panik pun terpaksa mencekik Trevathan hingga tewas. Setelah membuang jasad Trevathan ke laut, May dan para kera menyusuri tepian tebing yang terjal. May kemudian menyuruh para kera untuk memanjat tebing itu. Noah lalu menggendong May naik ke atas. Sesampainya di atas, mereka melihat lubang ventilasi yang terbuka. Mereka pun menyalakan obor dan kemudian masuk ke dalam bunker. Mereka menyusuri tangga hingga sampai ke dasar bunker. May kemudian menyalakan panel listrik yang ternyata masih berfungsi. Lampu-lampu di sana pun kembali menyala. Setelah melihat peta, May menyuruh Noah dan yang lainnya untuk menunggunya. May akan masuk mengambil sesuatu. Sambil menunggu Noah, Anaya dan Sona masuk ke dalam sebuah ruangan. Mereka masuk ke dalam ruangan kelas yang sudah terbengkalai. Noah lalu mengambil sebuah buku. Di dalam buku itu, Noah dan yang lain melihat kera-kera yang berada di dalam kurungan. Ternyata ucapan Prosimus benar. Dahulu manusia mengurung para kera. Di tempat lain, benda yang May cari ternyata adalah kunci akses satelit. Setelah mengambil benda itu, May lalu melihat beberapa senjata yang ada di sana. May kemudian kembali dan mengajak Noah dan yang lainnya untuk membuka pintu bunker. Sepanjang perjalanan mereka melihat tank-tank yang berjejer. May lalu menyuruh Noah bergerak cepat. Noah harus membawa kliennya ke tempat yang aman sebelum dia meledakkan tanggul. Saat mereka membuka pintu bunker, ternyata Prosimus sudah ada di depan sana sambil menyandera Sona. Prosimus memaksa Noah memberitahu apa rencana mereka, namun Noah hanya diam saja. Prosimus pun menyuruh anak buahnya membunuh Sona. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. May menembak kera yang menyandera Sona hingga tewas. Melihat hal ini, Prosimus malah senang. Prosimus berkata kalau May boleh pergi asal dia memberitahu di mana semua senjata itu disimpan. May pun menolak. May tetap pada rencananya untuk menghancurkan semua isi bunker. Noah yang tahu rencana May memohon agar May tidak menghancurkan tanggulnya dulu karena semua anggota klannya masih ada di sini. Namun May ternyata tidak peduli. May berlari keluar dan kemudian mengaktifkan bom. Seketika terjadi ledakan hebat menghancurkan tanggul. Air bah pun masuk ke dalam bunker, membuat semua kera yang ada di sana panik. Noah langsung menyuruh klannya untuk memanjat ke atas bunker.
air dengan cepat memasuki bunker. Dari jauh Mei hanya diam saja melihat kejadian ini. Di dalam bunker, Noah berusaha menyelamatkan ibunya dan anggota klannya. Mereka harus memanjat ke atas agar selamat. Noah menyuruh Shona dan anaknya untuk membantu yang lain menuju tempat pertama kali mereka masuk. Dari belakang tiba-tiba Silva muncul. Noah pun menghadapi Silva sendirian. Noah memancing Silva ke dalam ruangan yang sempit karena ukuran tubuhnya yang besar. Silva pun akhirnya terjebak dan tenggelam hingga tewas. Noah kemudian memanjat menemui yang lainnya yang sudah sampai di depan lubang ventilasi. Tiba-tiba Proximus muncul menyerang Noah. Proximus marah karena Noah menggagalkan rencananya. Proximus pun menghajar Noah bertubi-tubi. Tidak ada yang berani menolong Noah karena mereka takut dengan Proximus. Noah kemudian melihat banyak elang di langit. Noah memanggil elang-elang itu. Semua kera pun mengikuti Noah memanggil para elang itu. Igelsan kemudian datang, disusul para elang lain menyerang Proximus. Hingga terjatuh ke dasar laut. Singkat cerita, Noah dan klan elang kembali ke desa mereka dan membangun desa itu lagi. Saat sedang bekerja, Noah melihat Mei datang mengajaknya berbicara empat mata. Mei ingin mengucapkan selamat perpisahan. Noah lalu mengatakan kalau ternyata Proximus benar, manusia tidak bisa dipercaya. Namun Noah tidak peduli, dia dan klannya akan membangun rumah mereka kembali. Noah lalu memberikan kalung peninggalan Raka kepada Mei agar Mei ingat kalau ada kera yang pernah menolongnya. Mei pun kemudian pergi. Setelah beberapa hari perjalanan, Mei kemudian masuk ke dalam pemukiman manusia-manusia cerdas yang kebal terhadap virus. Mei menyerahkan kunci satelit yang dia bawa kepada orang-orang yang ada di sana. Mereka pun mulai mengakses satelit dan akhirnya mereka berhasil berkomunikasi dengan sekelompok manusia lain yang tidak terdampak oleh virus. Sementara itu, di tempat lain Noah mengajak Shona untuk melihat langit menggunakan teropong. Dan Noah bertekad akan rajin belajar biar tidak kalah pintar dengan seekor manusia di masa depan. Film pun berakhir. Terima kasih telah nonton sampai usai. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.